Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 3,28%. Dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Ada apa dengan Bitcoin ya? Sekarang Bitcoin trading di angka 25.050 USD, bahkan kemarin malam itu sempat, atau lebih tepatnya subuh kemarin, itu sempat di bawah dari 25.000. Jawabannya apa? Kita sedikit melihat ke sini ya. The Feds ya, nanti kita jawab kenapa bisa sama seperti itu ya. Oke, untuk Ethereum dia terkoreksi lebih signifikan di 5,48% ya. Dan dia sekarang trading di angka 1648. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 4,55% dan sekarang trading di angka 237. Sementara untuk XRP dia terkoreksi sebesar 6,84%. Akhirnya terjadi koreksi signifikan untuk XRP ya. Sebelumnya dia cenderung tidak terkoreksi ekstrim, sekarang mulai terkoreksi dengan signifikan ya, 6,84%. Sementara untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 5%-an di angka 26 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 3%-an di angka 0,06. Untuk Tron dia terkoreksi sekitar 1%-an. Dan sekarang untuk Solana dia terkoreksi sebesar 2,4% dan sekarang trading di angka $14 lebih 83 sen. Ya, jadi kita bisa lihat pada hari ini kecenderungannya semua lumayan kacau ya. Dan untuk Bitcoin dominance dia terjadi decrease sebesar 0,11%. Oke, sebelum kita masuk ke ekonomi kalender, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke ekonomi kalender. Untuk hari ini sebenarnya yang paling pentingnya sudah keluar ya, walaupun ada di bawah juga yang penting, tapi FOMC sudah keluar hasilnya. Sebenarnya bisa dibilang nggak jelek ya, 5,25%. Lah bang, terus kenapa drop kayak gini bang? Nah, jawabannya adalah di sini ya, press conference-nya. Jadi kita tahu si press conference itu setengah jam setelah keluar data dari sini ya. Nah, awal keluar data, ya market adem-adem aja, nggak terjadi gejolak yang terlalu ekstrim gimana. Tiba-tiba setelah press conference dari Jerome Powell, which is this one ya, akhirnya market mulai drop ya, market mulai drop. Kita bisa di sini ya, bukan cuma kripto tapi risk on aset lain juga cukup drop. Kenapa? Karena ini ya, jadi benar kali ini dia pause ya, dia tidak meningkatkan interest rate untuk yang kali ini. Tetapi mereka katakan di akhir tahun akan naik 2 lagi. Dan yang lebih parah adalah apa? Ekspektasi untuk fund rate-nya ini secara mediannya itu ada di 5,6% by the end of 2023. Artinya apa? Artinya interest rate-nya akan lebih tinggi lagi secara mediannya ya, which is not too good. Jadi ini dia penyebab utamanya kenapa market berdarah-darah lagi pada hari ini ya. Walaupun hasilnya bagus interest rate-nya, tetapi ya sayangnya kasarnya gini lah ya, speech-nya itu bearish. Sehingga akhirnya membuat ya drop. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa? Kasus dari Binance US dengan SEC. Seperti yang kita tahu, SEC mensue atau menuntut Binance US kemarin, dan salah satu demand yang paling berbahayanya adalah dia ingin supaya semua aset dari Binance US itu di-freeze. Tetapi good newsnya apa? Good newsnya judge dari ini, judge-nya siapa namanya tadi ya? Judge-nya itu Judge Amy Berman menyatakan bahwa tidak akan diberikan restraining order, atau lebih tepatnya temporary restraining order untuk memfreeze aset dari Binance. Jadi nggak dikasih sama mereka ya. Nah, dia menyatakan bahwa apa namanya, itu nggak perlu lah ya. Jadi nggak perlu untuk memberikan restraining order, sehingga menurut si Judge Amy Berman ini cari solusi ya, cari solusi supaya lu bisa menemukan limit yang lu agree
Ya, jadi that's good ya. Untung saja judge-nya bukan judge yang anti kripto. Jadi dia menyatakan bahwa ya ini nggak perlu sebenarnya untuk dikasih apa namanya asetnya semua di freeze gitu. Karena kenapa? Ya lagi-lagi SEC ini cuma ngomong aja, belum ada bukti gitu ya kan. Ada yang bilang indikasinya CZ menggelapkan dana katanya ya ke SBF ya. Nah SBF udah ada datanya, makanya masuk penjara gitu kan, masuk penjara terbukti. Nah di sini dia menyatakan bahwa ya sok kalau lu mau supaya mosi ini diberikan gitu ke SEC, ya tunjukkan bahwa Changpeng Zhao ini atau si CZ ini punya akses ke private key dari dana Binance US atau aset Binance US. Nah, artinya sekarang tidak di freeze ya berarti nggak ada buktinya gitu. Jadi ya seperti yang gue bilang lah, ada sedikit seperti mungkin balas dendam dari Jerome Powell, maybe ya. Karena kenapa? Kalau kita di sini salah satu lawyer dari SEC menyatakan we are open to the business continuing to operate. Ya, jadi kebayang nih, salah satu lawyer dari SEC menyatakan bahwa mereka open kok dengan option bahwa bisnis dari si apa namanya Binance US ini bisa terus operate. Itu berarti jangan-jangan ini semua adalah tekanan dari Jerome Powell. Sorry, bukan Jerome Powell. Jerome Powell nggak masalah ya. Gary Gensler ya. Ini tekanan dari Gary Gensler supaya Binance US itu terus diserang. Gitu karena salah satu tim atau lebih tepatnya lawyer dari SEC menyatakan bahwa we are open to the business continuing to operate. Gitu. Jadi ya lagi-lagi ya ini drama menyebalkan. Makanya butuh restrukturisasi ya, restrukturisasi yang sudah dibilang kemarin. Buat lo yang nggak tahu boleh lihat ke video gue sebelumnya ya. Tapi intinya apa? Binance US terus menyatakan bahwa mereka nggak mau menerima death penalty ini dengan total freeze aset ya. Karena saat semua aset di freeze, ya otomatis Binance US tidak bisa berbisnis ya, tidak bisa membuka bisnis mereka. Jadi seperti ya sesuai yang mereka sebutkan ya, death penalty kalau ini di pass gitu ya. Kalau sampai semua aset dari Binance US itu di freeze ya. Jadi overall this is good news ya. Kalau ini bad dan ini bad juga, mungkin Bitcoin 24.000 lah kayaknya ya. Oke, sekarang kita akan geser ke TA seperti biasa ya. Sayangnya jebol ya, sayangnya jebol tidak sesuai harapan. Tapi mau gimana lagi ya, karena memang The Feds-nya nggak terlalu bagus ngasih speech-nya ya, speech-nya cenderung hawkish. Nah, jadi untuk daily kita langsung skip aja, PR-nya langsung gua lompat ke weekly ya. Dalam waktu 3 hari 21 jam lagi, gua berharap Bitcoin bisa weekly close di atas dari, sebentar ya, minimal di atas dari 25.780 ya. Lebih bagus lagi kalau bisa mantul dan weekly close di atas dari MA200 weekly. Itu harapan gua untuk Bitcoin. Karena sekali lagi ya, secara statistiknya apabila Bitcoin weekly close di bawah dari bull support band itu seperti ini ya. Weekly close di bawah apa yang terjadi? Membuat lower low, lower low, lower low. Di mana lagi? Di sini ya. Weekly close di bawah, lower low ya. Weekly close di bawah lagi apa? Lower low. Jadi lagi-lagi never good ya, never good saat Bitcoin itu weekly close di bawah dari bull support band. Jadi PR besar dari Bitcoin adalah jangan sampai weekly close di bawah dari bull support band ya. Itu dia untuk Bitcoin overallnya. Nggak ada yang lebih penting lagi daripada itu sekarang ya. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini menyebalkan ya. Kemarin sudah bagus. Tiba-tiba hasilnya ya mulai dapat angin lagi karena 2 kali lagi sampai akhir tahun itu akan ada peningkatan interest rate lagi. Jadi walaupun terjadi daily close di bawah tapi mulai rally lagi ke atas. Ya, sangat menyebalkan tapi ya sudah, kita bukan yang punya market ya. Oke, jadi untuk sekarang harapannya adalah semoga saja MA20 pelan-pelan turun nih. Pelan-pelan turun. Nah, dia reject lagi oleh MA20 dan lanjut membuat lower low, retest ke MA50 di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral di bawah. Dan sebelum lanjut nih ya, buat lo yang pengen punya hardware wallet, gue sangat sarankan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini ya. Jadi lu nggak perlu takut lagi mikir, aduh bang, ini
hardware walletnya itu compromise atau enggak ya, karena semuanya masih sealed dan mereka memang authorized reseller. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, mulai dengan buy limit baru karena buy limit 1 2 3 sudah tembus. Jadi buy limit barunya adalah yang pertama di 24.495. Lalu untuk buy limit kedua di 23.763 dengan EMA 200 Confluence ya. Dan buy limit ketiga di 22.629. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di 25.733, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP konservatif. Nanti mungkin bisa di struktur baru sini, atau buat lo yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 24.495. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 24.495, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 25.733. Oke, dan untuk Ethereum berantakan. Kita bisa lihat kemarin dia tembus 2 support, bahkan kalau kita lihat di sini dia retest ke EMA 200. Jadi untuk buy limit berarti kita bisa lihat ya, buy limit pertama tembus, 2 tembus, ketiga tembus. Jadi untuk sekarang buy limit pertama di 1660 ya. Lalu buy limit kedua itu di MA 200 yang sedang confluence dengan 1623 dan buy limit ketiga di 1567. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kemarin ya tidak terbentuk apa-apa. Jadi untuk sekarang apabila terjadi retest kedua di EMA 200, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 1660 ya, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 1660 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 200. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Dan XRP akhirnya mulai terjadi koreksi yang signifikan ya. Dia menembus buy limit pertama ya, dan buy limit ke 2 ya. Yang ketiga untungnya masih nahan di EMA 50. Jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa untuk XRP adalah di EMA 50 yaitu di 47 sen. Sementara untuk posisi futuresnya sudah terbentuk posisi long karena retest 1, retest 2 sudah terbentuk di EMA 50. Sudah terjadi konfirmasi. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di angka 50 sen. Ya, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 50. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB, uniknya nggak separah XRP turunnya ya. XRP kemarin tuh drop 7,5%, BNB drop 2,5 ya. Mungkin udah kena duluan di belakang ya. Jadi untuk posisi spotnya yang sekarang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga lagi di 230,8. Untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin belum terbentuk apa-apa ya. Jadi untuk sekarang apabila terjadi retest 1, retest 2 di 240 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 230,8. Sementara untuk posisi longnya kita bisa nyontek ke tanggal 12 dan 13 kemarin. Retest 1, retest 2 di 230,8 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 240,2. Dan yang terakhir kita masuk ke Matic. Untuk Matic sayangnya dia kembali lagi ke angka 60 sen. Tapi minimal nggak jebol. That's the good newsnya. Minimal nggak jebol. Jadi untuk buy limit masih kembali seperti kemarin ya. Buy limit kedua di 60 sen. Dan buy limit ketiga di 46 sen. Itu untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya ya berarti posisi long mungkin bisa terbentuk lagi. Retest 1 sudah terjadi di sini. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua ya. Retest kedua, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 68 sen. Atau kalau lu mau lebih konservatif boleh juga di sini ya. Struktur di mana kemarin menahan itu di 64 sen ya, di mana daily close-nya tertahan di situ. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 68 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 60 sen.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan seperti biasa gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikir jangka panjang. Dan ingat, malam ini masih cukup penuh dengan data-data dari US ya, jadi pastikan jangan sampai kelewat. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.